Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurholisah, NIM E 2019-4004. Di sini saya akan membahas tentang zakat pertanian. Yang pertama yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian di sini ialah suatu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nisabnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan, seperti halnya padi, kurma, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Contohnya di Indonesia sendiri, bagi penduduk di Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi. Dan nasi di sini dihasilkan dari padi. Maka zakat pertanian yang sesuai dikeluarkan bagi negara Indonesia adalah zakat padi. Yang kedua yaitu dalil hukum zakat pertanian. Dalil yang dapat diambil dari Al-Quran yang berkaitan dengan zakat pertanian, yakni seperti halnya Quran Surah Al-An'am ayat 141 yang artinya yaitu, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi di sini dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa selain kita diperintahkan untuk memakan hasil panen kita, di sini juga kita diperintahkan untuk menunaikan zakat dari hasil panen kita, yaitu zakat pertanian. Yang ketiga yaitu syarat wajib zakat pertanian. Yang pertama yaitu syaratnya hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jadi di sini jika tanaman tersebut bukan ditanam oleh manusia atau bisa dikatakan sebagai tanaman liar, maka tanaman tersebut tidak wajib dizakatkan. Yang kedua, hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan, dan jika disimpan tidaklah rusak. Yang ketiga, sudah mencapai nisab, yaitu seukuran 5 wasok berdasarkan sabda beliau, yakni tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian dan buah kurma hingga mencapai 5 ausok atau 5 wasok. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, nisab, ukuran dan cara mengeluarkan zakat. Adapun nisab dalam pengeluaran zakat pertanian di sini ialah 5 wasok. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yakni tidak ada zakat di bawah 5 wasok. Wasok di sini merupakan suatu ukuran, satu wasoknya sama dengan 60 sok. Satu soknya di sini sama dengan 4 mud. Sok di sini adalah ukuran untuk takaran, yakni 4 takaran 2 telapak tangan orang dewasa. Satu sok di sini sama halnya dengan 3 liter, maka satu wasok 180 liter. Sedangkan nisab pertanian 5 wasok. 5 wasok di sini sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram yaitu sekitar 653 kilogram. Untuk ukuran yang dikeluarkan, bila hasil pertanian didapatkan dengan cara menggunakan alat penyiraman tanaman, maka zakatnya sebanyak 1/20 atau 5% dari hasil pertanian. Dan jika pertanian itu diairi dengan air hujan, maka zakatnya sebanyak 1/10 atau 10% dari hasil pertanian. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, yang artinya pada yang disirami air sungai dan hujan, maka 1/10, dan yang disirami dengan pengairan, maka sebesar 5%.
Dan untuk waktu penunaian zakat pertanian dilakukan pada saat memanennya. Nah, pada saat hasil panennya terkumpul, hendaklah dihitung. Apabila telah mencapai nisab, maka zakat menjadi wajib untuk ditunaikan. Dan apabila belum mencapai nisab, maka tidak ada zakat bagi hasil panen tersebut. Nah, penunaian zakat tidak usah menunggu waktu 1 tahun. Nah, karena apa? Karena di sini apa yang keluar dari bumi dapat langsung ditunaikan dan tidak diperlukan waktu atau haul. Yang kelima, hasil pertanian yang wajib dizakatkan. Nah, dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat, yakni yang pertama, menurut Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas 4 jenis tanaman saja, yakni kintah atau gandum, syair atau sejenis gandum, kurma, dan anggur. Yang kedua, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib dizakatkan adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti halnya beras, jagung, sagu, dan lain sebagainya. Selain dari makanan yang pokok itu, tidak dikenakan zakatnya. Oleh Imam Syafi'i sendiri dikatakan juga bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, menurut Imam Ahmad berpendapat bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang atau ditakar seperti halnya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau wajib dikenakan zakat. Nah, begitu juga seperti buah kurma dan anggur juga dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama atau tidak sama, seperti halnya sayur mayur, mentimun, labu, dan lain sebagainya. Yang keenam, cara perhitungan zakat pertanian. Contohnya, seorang petani memiliki sawah seluas 1 hektar yang diairi secara irigasi. Nah, setiap kali panen, sawahnya mendapatkan penghasilan lebih dari 2,5 ton gabah atau padi. Biaya yang dia keluarkan untuk pemeliharaan sejak masa pengelolaan sampai masa panen kurang lebihnya 1 kuintal. Nah, berapakah besaran zakat yang harus ditunaikan oleh petani tersebut jika nisabnya 653 kg? Nah, di sini kita bisa jawab, persentase zakat pada pertanian model ini adalah 5%, karena sawah petani tersebut diairi secara irigasi. Maka perhitungannya, hasil panen kotor sama dengan 2,5 ton, setara dengan 2.500 kg. Biaya perawatan senilai 1 kuintal atau setara dengan 100 kg. Neto, hasil panen kotor dikurangi biaya perawatan sama dengan 2.500 dikurangi 100, hasilnya 2.400. Maka zakatnya adalah 2.400 dikali 5% sama dengan 120 kg. Jadi, besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut sekitar 120 kg. Demikian penjelasan saya mengenai zakat pertanian itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.